Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-7. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan bagaimana sikap kita terhadap musuh. Ajaran Yesus tentang sikap terhadap musuh boleh kita katakan suatu ajaran yang luar biasa. Karena di luar kebiasaan atau pandangan umum tentang bagaimana sikap yang biasa terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Untuk menuntut keadilan, orang pada umumnya mencari situasi di mana kerugian yang diakibatkan oleh seseorang karena perbuatannya adalah seimbang, impas. Sehingga dalam keadilan pun, kalau ada orang yang bersalah atau berbuat jahat, dia harus diberi hukuman yang menggambarkan bahwa dia sudah mendapat hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tetapi situasi ini kita katakan seringkali meninggalkan dendam, meninggalkan sakit hati, meninggalkan luka, atau masih adanya keinginan balas dendam di hati orang tertentu. Dalam kitab Taurat orang Israel sudah diajarkan, yakni usaha untuk hukum atau peraturan pada keadilan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Hal itu bisa kita lihat dalam Keluaran 21 ayat 23 sampai 24. Kemudian kita temukan lagi dalam Imamat 24 ayat 19 sampai ayat 20, di mana dikatakan apabila seseorang mengalami perlakuan yang membuat dia cacat, maka orang yang memperlakukan dia cacat itu harus dituntut balas sesuai dengan perbuatannya. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus mengajarkan satu ajaran yang di luar dari kebiasaan atau pandangan umum itu. Dia berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ini sungguh luar biasa. Bahkan Yesus memberikan contoh-contoh secara mendetail lagi, yakni mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila ada orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarlah dia juga mengambil bajumu. Janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat, demikian pula lah hendaknya kamu perbuat kepada mereka. Maka dengan ini ganjaranmu besar di surga. Dan hendaknya kamu murah hati, seperti Bapamu di surga murah hati adanya. Saudara-saudari terkasih, inilah satu ajaran yang di luar perhitungan dari umat manusia ataupun pengadilan yang biasa. Dari bacaan pertama kita dengar kisah bagaimana Daud memperlakukan Saul
Raja Saul begitu benci kepada Daud sehingga dia datang dengan begitu banyak pengawal tentara untuk mencari dan membunuh Daud. Namun pada suatu kesempatan di mana Saul dan para pengawalnya sedang tertidur, Daud mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk mendekat kepada Saul, bahkan kesempatan untuk membunuh dia. Namun karena Daud itu adalah orang yang mempunyai kasih dan juga takut akan Allah, dia tidak membunuh atau berbuat yang jahat terhadap Saul yang ingin berbuat jahat kepada dia. Saudara-saudari terkasih, apabila kita tetap mengikuti prinsip-prinsip umum duniawi manusiawi tentang keadilan, tentang sikap terhadap musuh, maka disitulah kadang-kadang kita temukan situasi yang disebut dengan musuh bebuyutan. Orang akan selalu balas-membalas. Kejahatan yang satu dibalas dengan kejahatan yang lain. Dan saling membalas kejahatan itu, dan kebiasaan untuk saling membalas kejahatan itu, itulah yang menimbulkan musuh bebuyutan. Musuh yang tak pernah, permusuhan yang tak pernah terselesaikan, akan selalu balas-membalas hingga ke anak cucu, hingga ke buyut. Dan itu menjadi permusuhan atau musuh bebuyutan. Dan kita juga mengenal istilah yang mengatakan mengalah untuk menang, yang lebih sejajar dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada suatu ketika orang harus berani mengatakan, cukuplah, biarlah saya mengalah, supaya permusuhan ini, kejahatan ini tidak berjalan, tidak akan berlangsung untuk seterusnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menjalani sengsara, disalibkan dan wafat. Tidak ada pembalasan dendam. Tidak ada usaha untuk membuat setimpal dengan perlakuan jahat dan tidak adil yang diperbuat oleh orang lain terhadap dia. Dia menderita, dia menanggung sengsara itu, mengalah. Namun itu memberikan suasana penebusan, suasana keselamatan bagi orang lain. Dan disitulah prinsip mengalah untuk menang yang menggambarkan kasih yang sesungguhnya. Sikap mengalah untuk menang bukanlah sikap pengecut. Bahkan sebaliknya, itulah sikap seorang pahlawan. Karena dengan mengalah untuk menang, kejahatan dihentikan. Dengan mengalah untuk menang, kasih lebih berkuasa daripada dendam dan sakit hati. Sebab kata Tuhan, kalau kamu hanya berbuat baik kepada teman-teman, tidak ada bedanya kita dengan orang-orang lain. Para penjahat, para pendosa yang lain pun melakukan seperti itu terhadap teman-temannya. Tetapi kita, pengikut Kristus, hendaknya berguru, meneladan Bapa kita yang murah hati, yang berbelas kasihan. Itulah panutan kita, itulah arah kita, dan itulah sikap yang harus kita miliki terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah terhadap orang yang membenci kamu. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.
pace e bene.